Sahabatku di dalam Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dia menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Dia tak biarkan kakimu goyah. Dia selalu menguatkan dan menuntun di jalannya yang benar. Karena itu, mari beribadah. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Pujian ini mendorong kita untuk mempersembahkan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman, dan karena itu singkapkanlah kebenaran firman-Mu, supaya kami menemukan apa kehendak-Mu melalui firman, dan itulah yang akan kami lakukan di hidup ini. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan saat ini dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Begini dikatakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah berubah oleh pembaharuan budi. Sahabatku di dalam Tuhan, umat yang memperoleh kasih kemurahan Allah diajak, dinasihati agar mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ayat 1. Kata mempersembahkan dari bahasa Yunani paristanai merupakan istilah peribadahan di bait Allah, menunjuk pada kurban tubuh kehidupan. Itu berarti yang dipersembahkan adalah seluruh totalitas hidup, totalitas kehidupan, hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan harus dijaga supaya kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati dari kata Yunani logiken, latreian, humon, yang berarti ibadah yang logis, pantas, dan dapat dilakukan. Ibadah adalah sesuatu yang dilakukan dengan logis dan pantas kepada Tuhan. Berarti ibadah merupakan suatu pengabdian kepada Tuhan Allah.
dalam seluruh aspek kehidupan di mana kita hadir dan berkarya di dunia ini. Untuk itu, umat diajak agar jangan sama dengan dunia. Harus beda, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubah oleh pembaharuan budi, supaya dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat 2. Umat harus berubah, harus bertobat, terjadi pembaharuan budi. Budi dari kata Yunani nous, artinya perubahan kelakuan manusia, bukan hanya perubahan pikiran. Pikiran dan perbuatan harus sesuai, harus sejalan, harus berpadanan dengan kehendak Kristus. Itulah yang membedakan kita dengan cara hidup dunia ini. Keluarga yang diberkati Tuhan. Dari bagian firman ini sebagai keluarga, sebagai umat Tuhan yang telah memperoleh kasih karunia Tuhan yang menebus, mengampuni dan menyelamatkan. Kita diajak, pertama, hendaklah kita mempersembahkan seluruh totalitas kehidupan pribadi, keluarga dan jemaat kepada Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana pujian tadi, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kedua, mempersembahkan hidup kepada Tuhan harus dibarengi dengan menjaga hidup ini supaya tidak menjadi serupa dengan dunia. Harus berubah oleh pembaharuan budi. Sebagaimana tema renungan ini, berubah oleh pembaharuan budi. Hati, pikiran, perkataan dan perbuatan harus sesuai dengan kehendak Allah. Berpikir, berkata, dan bertindak yang benar, yang berkenan kepada Allah. Dan hendaklah itu dilakukan mulai dari pribadi, keluarga, dan umat. Di tempat di mana kita ada dan berkarya. Agar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Kami percaya firman-Mu punya kuasa. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biar firman-Mu menguasai kami, sehingga kami hidup dari dan di dalam kebenaran firman. Dan semua yang mengikuti dimanapun mereka berada kiranya diberkati dan diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupi, yang bimbang diteguhkan, diberi pengharapan baru. Yang mengalami berbagai pergumulan, Tuhan hadirkan shalom, damai sejahtera. Dan Tuhan jugalah yang persatukan kami dari berbagai perbedaan suku, agama, ras, kepercayaan. Kami hidup berdampingan satu dengan yang lain, saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga hidup yang demikian datangkan berkat di hidup ini. Dan Tuhan jugalah yang terus kuduskan sukacita yang berulang tahun pribadi, perkawinan, dan bersyukur karena sukses dalam segala aktivitas. Biar sukses yang kami raih, apa yang kami hadapi di hidup ini, membuat kami semakin berpegang teguh ke Tuhan, dan kami lakukan hal-hal yang mendatangkan keagungan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman, pujian dan doa. Tuhan menjaga dan melindungi saudara bersama keluarga. Diberkati dengan kekuatan, kesehatan dan keberhasilan kini dan seterusnya. Amin. Trims.